Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Hamdan Irfani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon. NIM PPG saya 250310962. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran atau mungkin selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa berkumpul untuk belajar hari ini tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Saya minta perwakilan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa teman-temannya. Silakan Din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Bapak absen dulu ya. Abdul Malik, Ahmad Daniel, Ahmad Nadib, Cinta Nailatus Zohro, Dianatus Soleha, Firzatun Najibah. Mana? Helmiatul Hasanah, Lina Rodatul Jannah, Muhammad Irfan, Muhammad Radit, Mita Aulia Ramadhani, Olivia, mana? Wifroh Zakia. Lengkap ya? Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Sunan Kalijogo. Nah, sebelum itu Bapak tanya, apakah kalian pernah mendengar tentang Sunan Kalijogo? Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana cara para sunan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini dengan cara damai? Ada yang bisa jawab? Ya, Olivia. Bagaimana? Siapa tadi namanya? Zakia ya. Apa jawabannya, Nak? Dengan cara tidak berperang. Dengan cara tidak berperang. Ada jawaban lain?
Silakan, siapa namanya? Fahri ya? Apa? Tidak memaksa. Tidak? Memaksa. Tidak memaksa. Tidak memaksa. Ada lagi? Daniel? Membujuk dengan cara halus. Apa? Membujuk. Membujuk dengan cara halus. Nah, sudah ya? 3 ini cuman ya. Nah, jadi teman-teman kalian menjawab yang pertama dengan cara tidak berperang. Betul. Ya. Ya, karena damai Pak, tidak perang. Yang nomor 2 tidak memaksa karena tidak ingin berperang. Boleh juga membujuk dengan cara halus. Ya, masuk akal juga. Tapi jawaban yang pasti bagaimana? Nah, kita lihat materi tentang Sunan Kalijogo. Bagaimana beliau bisa menyebarkan agama Islam dengan damai. Kita perhatikan bersama-sama materi tentang Sunan Kalijogo. Biografi singkat, ya. Biografi singkat. Raden Syahid atau Sunan Kalijogo adalah putra Temunggung Waliatika Tikta. Raden Syahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawangarum, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Di usia remaja, Raden Syahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversial di mata orang Tuban. Sisi lain dari Raden Syahid, ia banyak bergaul dengan rakyat jelata. Meski ia seorang putra bangsawan, rupanya ia menyaksikan korupsi di kalangan para pejabat. Jadi karena dia orang-orang di keraton, dia tahu bahwasanya banyak pejabat korupsi. Sementara rakyatnya kelaparan. Akhirnya karena itulah Raden Syahid mengambil harta para pejabat dengan cara mencuri untuk dibagikan kepada rakyat kecil atau fakir miskin. Sampai suatu ketika Raden Syahid itu ketahuan oleh ayahnya karena dia mencuri, akhirnya diusirlah beliau ke hutan. Dan sesampainya di hutan, beliau merampok tiap hari. Jadi kalau ada pejabat lewat, dirampok, diambil hartanya untuk dibagikan ke orang fakir miskin. Sampai pada suatu hari beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang melintas di hutan dan Raden Syahid tertarik dengan tongkat Sunan Bonang. Tertarik dengan tongkatnya karena tongkatnya berbentuk seperti emas. Akhirnya diambillah tongkat tersebut sampai Sunan Bonang terjatuh. Dan akhirnya Sunan Bonang bertanya, "Kenapa anak muda? Kenapa kau mengambil tongkat itu?" Nah, Raden Syahid menjawab, "Ini akan saya jual untuk saya bagikan ke orang fakir miskin." Akhirnya Sunan Bonang menyampaikan, "Niat kamu baik karena membantu fakir miskin, tapi caranya yang salah." Diibaratkan orang mengambil wudhu dengan air kencing. Ngambil wudhu baik enggak? Baik, perkara yang disunahkan bahkan diwajibkan untuk sholat. Tapi dengan cara mengambil air seni dengan air seni, boleh enggak? Enggak boleh, karena airnya najis. Jadi dijelaskan oleh Sunan Bonang. Dijelaskan, sampai merenung Raden Syahid, oh ya juga ya. Memang niatannya betul untuk membantu rakyat kecil, tapi caranya dengan cara mencuri dan merampok, dengan cara yang dilarang oleh agama. Akhirnya karena itulah Raden Syahid ingin berguru kepada Sunan Bonang.
Dia belajar terus-terusan dengan kuku, dengan gigi, sampai akhirnya beliau diangkat menjadi wali. Kemudian Sunan Kalijogo setelah diangkat menjadi sunan, beliau menyebarkan agama Islam. Nah, menariknya ketika beliau menyebarkan agama Islam, tidak sama dengan penyebaran agama-agama Islam di tempat-tempat lain. Contoh di Arab. Kalau di Arab dulu menyebarkan agama Islam dengan cara perang. Dulu zaman khalifah, kerajaan yang kafir itu dikasih surat. Mau baca syahadat atau perang? Itu pilihannya. Kalau baca syahadat, masuk Islam. Tapi kalau nggak mau, kita perang. Nah, gitu. Kalau penyebaran agama Islam di luar. Tapi di Indonesia beda. Sunan Kalijogo nggak menyebarkan agama Islam dengan cara seperti itu. Beliau lebih menyebarkan agama Islam dengan nilai-nilai seni dan budaya. Nah, jadi ini menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Nah, dengan salah satunya mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Jadi dirapatkan oleh 9 sunan apa yang boleh kita mainkan. Ya, melalui adat-adat terdahulu yang mana adat itu adalah adat Hindu Buddha. Nah, akhirnya direformasi, dirubah. Akhirnya seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan-perubahan sesuai zaman. Bentuk wayang berupa arca-arca harus dirubah. Ya, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Kalau dulu kan ceritanya dewa Rahwana, dewa Siwa. Nah, dirubah menjadi ceritanya Nabi Adam, dirubah menjadi ceritanya Nabi Musa misalnya, dirubah ceritanya menjadi Ashabul Kahfi. Pokok nilai-nilai yang di dalamnya berkaitan dengan Islam. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Itu isinya. Diisi dengan mengajarkan keimanan, akhlak, sopan santun yang dibawa ke lakon wayang. Penggelaran wayang diselenggarakan dengan cara sopan santun dari maksiat. Nah, kalau dulu acara wayang itu zamannya Hindu Buddha biasanya diiringi dengan tari-tarian dan juga minum-minuman. Nah, itu dirubah dengan cara nilai-nilai Islam. Nah, salah satu tokoh bentuk yang populer waktu di zaman Sunan Kalijogo yaitu ada pewayangan seperti Semar, Petro, Garing gitu ya. Tahu? Nanti tak tampilkan. Nanti bentuknya kayak apa? Semar, Petro, Garing itu seperti apa. Nah, lanjut. Nah, merubah tradisi budaya kearifan lokal melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur masjid. Nah, salah satunya adalah Masjid Demak. Jadi dirubah, mengubah tradisi budaya melalui wayang dan juga tembang-tembang. Tembang beliau banyak yang terkenal. Salah satunya seperti Ler ya, sampai sekarang terdengar. Masih sampai sekarang banyak dilantunkan. Salah satunya juga Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul cul gembelengan. Nah, itu juga tembangnya yang dibuat oleh Sunan Kalijogo. Nah, beliau juga terkenal dalam urusan arsitektur masjid. Nah, beliau pernah membuat desain Masjid Demak yang mana desain itu dibuatnya dari berbagai gabungan adat budaya dan juga Islam. Jadi bentuknya dibuat mengerucut segitiga. Itu adalah adat dari Hindu Buddha. Tiangnya juga, itu diambil dari adat Hindu. Pintunya ada ukiran Jawa, itu juga diambil dari adat Jawa. Nah, yang dari Islam Pak, mimbar. Nah, ditambah mimbar. Tahu mimbar? Ya, mimbar yang di depan itu kalau khotib di masjid, ya, masyurul muslimin wa zumratal mu'minin. Nah, itu mimbar. Di depan itu ya mimbar. Nah, itu yang diambil dari nilai-nilai Setelah melihat materi barusan,
kita akan membuat proyek. Jadi tugas kita kali ini adalah membuat proyek. Caranya Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan membuat proyek. Proyeknya diantaranya adalah membuat wayang mini dan juga menggambar desain Masjid Agung Demak. Nah, silahkan nanti per kelompok nanti boleh menggunakan, kan ada yang bawa HP ya? Nah, boleh menggunakan Google untuk mencari wayang itu seperti apa, warnanya kayak apa, desain Masjid Demak seperti apa, warnanya kayak apa, terus deskripsinya, keterangannya. Ya, keterangannya juga boleh mencari di Google. Tugasnya nanti sebagian ada yang mewarnai, sebagian ada yang mencari dan menulis deskripsinya. Ya, seperti itu ya. Baik, kalau gitu kita bagi kelompok dulu. Jadi Bapak acak ya, sudah dibentuk 3 kelompok ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Nah, sesuai pembagian tadi, kelompok 1 menggambar apa? Semar ya? Kelompok 2 Masjid Demak. Kelompok 3 Pitruk ya? Nah, Pitruk. Nah, silahkan kerjakan dan boleh dibuka HP-nya untuk mencari di Google ya. Dimulai dari sekarang. Ayo dah. Nah. Cari di internet. 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 Tidak usah, sudah. Tidak usah. Sudah. Nah. Sudah, coba cari di HP. Nah, kayak ini Semar. Nah, kayak ini Semar. Coba cari di HP, cari di HP. Coba lihat. Nah, kayak gini. Nah, betul kayak gitu. Nah, nanti coba digambar di sini ya. Masjid Demak ketemu? Masjid Demak. Nah, ya, cari yang kayak gini, nanti digambar di sini ya. Langsung diwarnai. Deskripsinya juga dicari. Deskripsinya juga dicari. Nah, ya, diharuskan kayak gitu, diharuskan kayak gitu. Ya, bagus, bagus. Ya, bagus. Mana ini? Belum masih, belum diwarnai. Belum diwarnai ya. Kelompok sana sudah diwarnai. Kemarin nggak apa-apa.
Sudah anak-anak? Coba diperlihatkan semua. Diperlihatkan, coba diperlihatkan. Gambarnya mana? Gambarnya mana? Coba diperlihatkan. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana? Nah, ini kelompok 3. Ya, baik anak-anak, karena semuanya sudah, kalian pilih dua perwakilan untuk mendemonstrasikan atau mempresentasikan di depan, ya, biar diperhatikan, biar teman-teman yang lain bisa tahu. Paham ya? Paham? Nah, kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu Semar. Semar dalam pandangan Sunan Kalijaga bukan sekedar tokoh pewayangan biasa, tetapi simbol filosofi Jawa Islam yang mendalam. Ia digambarkan sebagai wakil rakyat kecil yang suaranya didengar oleh para bangsawan dan dewa, mencerminkan keadilan sosial dan nilai egaliter dalam Islam. Penampilan Semar yang sederhana namun bijaksana menunjukkan bahwa kebiasaan tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa, melainkan dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Sunan Kalijaga menggunakan tokoh Semar dalam dakwahnya sebagai simbol kebenaran, kerendah hati, dan penjaga moral, sehingga wayang menjadi media dakwah yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang halus dan akrab bagi masyarakat Jawa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan maju di depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia, didirikan pada abad ke-15 oleh para wali Songo, terutama dipelopori oleh Sunan Kalijaga. Arsitektur masjid ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Jawa. Ciri khas arsitektur Masjid Demak antara lain atap tumpang 3, tidak menggunakan kubah seperti Masjid Timur Tengah, tetapi menggunakan atap berbentuk limas bersusun 3 atau tumpang yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Saka guru atau tiang utama, terdapat 4 tiang utama atau saka guru penyangga bangunan utama masjid. Salah satunya diyakini dibuat oleh Sunan Kalijaga dari bahan serpihan kayu yang disatukan tanpa paku atau teknik miksan, menunjukkan kreativitas lokal. Mimbar dan mihrab sederhana. Bagian dalam masjid sangat sederhana, menekankan kesederhanaan dan kehusyukan dalam ibadah, bukan kemegahan. Pintu beledek. Pintu utama masjid dikenal sebagai pintu beledek atau petir. Dihiasi ukiran khas Jawa dengan motif flora, fauna, dan kaligrafi, mencerminkan akulturasi budaya Hindu Jawa dengan nilai-nilai Islam. Serambi luas. Serambi depan masjid luas dan terbuka, digunakan sebagai tempat berkumpul, belajar, dan berdakwah, menandakan bahwa masjid tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan sosial masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Tangan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya kami. Bagong adalah salah satu punakawan yang merupakan anak Semar, dan dalam versi Sunan Kalijaga dihadirkan sebagai simbol rakyat. Data yang polos, jujur, dan kritis, ia sering bertingkah lucu dan konyol, tetapi ucapannya tajam, spontan, dan sering menyuarakan kebenaran yang sulit diungkapkan secara langsung oleh tokoh-tokoh lain. Dalam filosofi dakwah Sunan Kalijaga, Bagong menggambarkan cara menyampaikan pesan moral melalui humor dan kelugunan, sehingga mudah diterima masyarakat. Sunan Kalijaga menempatkan Bagong sebagai wakil suara hati nurani rakyat yang tidak takut menyuarakan kejanggalan sosial. Meskipun dalam balutan candaan, ia sejalan dengan metode dakwah beliau yang menekankan pendekatan budaya agar ajaran Islam mudah diterima tanpa benturan. Cuma itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil karya kita, ya. Yang pertama ini apa? Semar. Yang kedua? Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak. Yang ini adalah Nah, seperti yang disampaikan teman-temannya barusan ya di depan, ini adalah Semar. Semar ini tokoh pewayangan yang disimbolkan beliau itu adalah orang yang cerdas, bijaksana, ya, bijaksana. Jadi dalam menyelesaikan apapun beliau selalu cerdas dan bijaksana. Juga sangat dekat dengan rakyat jelata. Beliau ada simbol kebijaksanaan, simbol pemimpin, simbol orang-orang yang dekat dengan orang-orang kecil. Nah, perawakannya seperti ini anak-anak. Ya, jadi perutnya agak buncit, ya, sudah digambarkan sudah tua, sudah sepuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk tokoh pewayangan dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua dari kelompok 2 barusan mereka menyampaikan tentang Masjid Agung Demak. Nah, masjid ini boleh dikatakan masjid pertama kali yang ada di Indonesia. Jadi masjid yang dibangun pertama kali. Nah, biasanya masjid di luar itu ada kubahnya bulat begitu ya, kubahnya bulat. Kalau di Arab itu kubahnya bulat-bulat. Cuma para wali khususnya Sunan Kalijogo mengarsiteki dengan bentuk segitiga. Nah, segitiga, bentuknya segitiga. Nah, ini dipadukan dengan adat istiadat lokal. Jadi atapnya segitiga sesuai dengan adat istiadat di sini. Ya, terus pintunya ada ukirannya sesuai dengan adat istiadat di daerah Jawa. Nah, terus juga ada mimbar. Nah, ini mimbar dari Islam ya, mimbarnya. Nah, jadi seperti ini masjidnya tampilannya. Ini digunakan untuk biasanya tempat beribadah dan juga tempat menuntut ilmu. Nah, dari kelompok 3 adalah Bagong. Nah, Bagong ini adalah anaknya Semar. Bagong ini diceritakan adalah anaknya Semar yang dia itu juga sama, sangat dekat dengan rakyat jelata. Beliau itu lucu, ya, jenaka, agak meloloh, sama dengan orang-orang di sini, orang-orang Jawa, orang-orang di tongkrongan, di warung kopi, agak ya bercanda dengan jenaka. Jadi seperti itu. Nah, Bagong ini biasanya dikenal dengan lemah lembut. Nah, maka dari itu Sunan Kalijogo menyampaikan bahwasanya Bagong ini adalah media untuk menyampaikan dengan lemah lembut ajaran Islam ke masyarakat di Indonesia. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Yang di awal yang ditanyakan,
bagaimana sih caranya para sunan atau Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Ya, awalnya ada yang bilang tidak berperang, tidak memaksa, membujuk dengan cara halus. Nah, sekarang jawabannya kira-kira apa setelah mempelajari? Coba ada yang bisa? Jawabannya, setelah mempelajari ini semua yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, apa? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Acung? Coba. Suka dengan orang miskin. Suka dengan orang miskin, ya. Sesuai dengan keterangan tadi, Sunan Kalijogo suka terhadap orang miskin, ya. Suka atau dekat, ya. Dekat dengan orang miskin. Ada lagi? Lina? Berdakwah dengan wayang. Berdakwah dengan wayang. Nah, jadi sesuai yang kita pelajari tadi, kenapa kok bisa di Indonesia itu disebarkan dengan cara damai? Ya karena ini salah satunya adalah disebarkan dengan cara budaya seni lokal, pendekatan seni lokal. Salah satunya adalah dengan wayang, ya seperti yang diceritakan tadi. Salah satunya seperti itu. Nah, makanya penyebaran agama Islam di Indonesia menjadi damai. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kita bisa meneladani sikap-sikap positif yang ada pada diri Sunan Kalijogo. Salah satunya yang pertama, kita harus toleran. Kita harus toleransi. Tidak boleh membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin, antara agama A, agama B. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua juga harus peduli ke lingkungan. Ya, peduli ke orang fakir miskin. Dengan cara berzakat, sedekah dan lain-lain. Yang ketiga juga dengan cara gigih. Sunan Kalijogo gigih, terkenal dengan kegigihannya dalam menuntut ilmu. Jadi ini pelajaran berarti karena Sunan Kalijogo dari orang yang awalnya menjadi pencuri akhirnya bisa menjadi para wali dengan cara menuntut ilmu yang gigih. Terus yang terakhir adalah mencintai budaya lokal, mencintai budaya. Budaya-budaya kita harus dilestarikan dengan cara anak-anak muda harus juga belajar tentang apa itu wayang, belajar tentang apa itu tembang, belajar tentang apa itu tari daerah dan lain-lainnya. Kita harus melestarikan kekayaan budaya di Indonesia. Nah, begitu ya anak-anak ya. Begitu ya? Nah, kalau begitu karena ini sudah waktunya sudah selesai, jadi kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, mari kita semua menutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat dan juga barokah. Amin. Dan terakhir dari Pak Guru ya, Pak Guru punya pantun Jawa. Kalau Pak Guru bilang cakep ya. Kecepot gula mira. Salah lopot nyuwun sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.